Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Isra dengan NIM V1162411015. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah terbentuknya bahasa Indonesia dari masa ke masa dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, saya dari program studi teknologi metalurgi ekstraksi. Oke, langsung saja. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang pembentukan bahasa Indonesia yang saya bilang tadi. Jadi, langsung saja. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang sejak dahulu kala telah digunakan secara luas di Kepulauan Nusantara sebagai bahasa pengantar atau yang disebut lingua franca. Bahasa Melayu menjadi alat komunikasi antar suku, pedagang, dan kerajaan, terutama karena strukturnya yang sederhana, kosakatanya yang tidak rumit, dan kemudahannya untuk dipelajari. Nah, pada abad ke-7, bahasa ini telah digunakan secara resmi oleh Kerajaan Sriwijaya, salah satu kerajaan maritim besar di Asia Tenggara yang turut menyebarkan bahasa Melayu melalui jalur perdagangan dan ekspansi kekuasaan. Nah, seiring waktu, bahasa Melayu terus berkembang dan mengalami proses adaptasi dengan budaya serta bahasa daerah di berbagai wilayah Indonesia. Nah, ketika bangsa Eropa datang, terutama Belanda, mereka mencoba menggantikan penggunaan bahasa Melayu dengan bahasa Belanda dalam pendidikan dan pemerintahan. Namun, bahasa Melayu dengan bahasa Belanda bahasa Melayu tetap bertahan di tengah masyarakat, digunakan secara luas dalam kehidupan sehari-hari di pasar, pelabuhan, pesantren, dan bahkan dalam penyebaran agama Islam yang dibawa oleh para ulama dan pedagang dari Timur Tengah dan India. Keberadaan bahasa Melayu menjadi jembatan komunikasi antar kelompok etnis yang berbeda-beda di Kepulauan Indonesia. Peran penting bahasa Melayu dalam proses persatuan nasional terlihat jelas pada awal abad ke-20 ketika muncul berbagai organisasi pergerakan nasional. Para tokoh pergerakan seperti Haji Agus Salim, Muhammad Yamin, dan Ki Hajar Dewantara menyadari pentingnya memiliki satu bahasa pemersatu yang dapat digunakan untuk seluruh rakyat Indonesia. Puncaknya adalah Kongres Pemuda Kedua yang diselenggarakan pada 28 Oktober 1928, di mana para pemuda dari seluruh Indonesia mengikrarkan sumpah pemuda. Dalam sumpah tersebut, mereka menyatakan bertumpah darah yang satu, berbangsa yang satu, dan menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Sejak saat itu, istilah bahasa Indonesia secara resmi diperkenalkan sebagai bentuk modern dari bahasa Melayu. Nah, setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, bahasa Indonesia kemudian dijadikan bahasa nasional dan bahasa resmi negara yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 atau 1945. Penetapan ini menegaskan bahwa bahasa Indonesia menjadi alat utama dalam berbagai aspek kehidupan bernegara, seperti pendidikan, administrasi pemerintahan, hukum, komunikasi massa, serta diplomasi. Pemerintah Indonesia juga membentuk lembaga kebahasaan yang bertugas mengembangkan dan membakukan bahasa Indonesia, seperti Pusat Bahasa atau kini Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahasa Indonesia terus mengalami perkembangan seiring dengan perubahan zaman. Masuknya pengaruh bahasa asing seperti Inggris, Arab, Jepang, dan Tionghoa memperkaya kosakata baru bahasa Indonesia. Selain itu, munculnya berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi juga mendorong lahirnya istilah-istilah baru yang diserap atau dibentuk sesuai kaidah kebahasaan. Proses modernisasi ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang hidup dan adaptif terhadap perkembangan global tanpa harus kehilangan jati dirinya. Dalam era digital dan globalisasi saat ini, bahasa Indonesia menghadapi tantangan baru.
Nah, yaitu pengaruh bahasa asing yang sangat kuat, terutama melalui media sosial, hiburan dan internet. Banyak generasi muda yang mulai mencampur adukan bahasa Indonesia dengan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari. Nah, meski hal ini menunjukkan kreativitas bahasa, tetap diperlukan kesadaran kolektif untuk menjaga kelestarian dan martabat bahasa Indonesia sebagai simbol persatuan. Oleh karena itu, peran pendidikan dan media sangat penting dalam membentuk sikap positif terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia bukan sekedar hanya alat komunikasi, tetapi juga merupakan cermin jati diri bangsa sebagai simbol perjuangan dan sarana integrasi nasional. Dengan bahasa Indonesia, seluruh rakyat yang berasal dari ribuan pulau, suku, dan bahasa daerah yang berbeda dapat bersatu sebagai satu bangsa. Menjaga keberlanjutan dan kemudian bahasa Indonesia berarti menjaga warisan budaya dan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, setiap generasi diharapkan dapat terus mencintai, menggunakan, dan mengembangkan bahasa Indonesia secara bijak dan bertanggung jawab. Oke, mungkin itu saja dari saya tentang sejarah adanya atau pembentukan bahasa Indonesia dari masa ke masa. Mungkin dapat dipahami, dan terima kasih untuk dosen pengamu Bapak Ibu telah menonton, dan silakan menilai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.